Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Andi Muhammad Sainuddin laksanakan reses, serap aspirasi masyarakat Kolaka. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dari Partai Golkar sekaligus Ketua Komisi 4, Andi Muhammad Sainuddin, menggelar reses masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025 di Desa Ulu Lapaopao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara, Jumat 31 Januari. Reses yang dilaksanakan pada hari ini merupakan komitmen politik kami, dengan konstituen guna melakukan komunikasi horizontal, melalui kunjungan kerja dan merupakan kewajiban kami selaku anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituen untuk mendengarkan secara langsung aduan keluhan masukan dan aspirasi dari konstituen dan mendapatkan pertanggungjawaban moral dan politik kepada konstituen di Dapil, sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan, ungkapnya. Lanjut dalam sambutannya, Andi Sainuddin mengungkapkan beberapa organisasi perangkat daerah yang merupakan mitra kerja dengan Komisi 4 DPRD Provinsi Sultra. Adapun mitra kerja dari Komisi 4, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Bahteramas, Rumah Sakit Jantung Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, jelasnya. Memasuki sesi tanya-jawab dalam forum reses, terungkap berbagai permasalahan krusial yang disuarakan oleh berbagai delegasi sekolah, seperti yang disuarakan Tafmil Guru SMA Negeri 1 Samaturu, menyampaikan aspirasinya terkait pembatasan pengangkatan guru honorer dan pelarangan pungutan komite, penempatan tenaga PPPK yang tidak merata dan kekurangan fasilitas sarana pendidikan. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 1 Wolo, Muhtang, yang mengeluhkan jika selama sekolahnya bergabung di Dinas Pendidikan Provinsi, belum pernah mendapat bantuan bangunan gedung. Selanjutnya dari SMK 6 Samaturu, menyampaikan keluhan mengenai kekurangan pagar, serta sarana pendukung praktikum. Usai warga menyampaikan aspirasinya, giliran Andi Sainuddin memberikan tanggapannya. Salah satu keluhan menjadi sorotannya mengenai permasalahan penempatan PPPK. Penempatan guru PPPK ini memang banyak masalah dan menjadi pertanyaan menyeluruh dari kepala sekolah, misalnya mendaftar di Samaturu tapi ditempatkan di Buton Tengah, atau mendaftar di Mowewe tapi ditempatkan di Morosi, yang idealnya, sepanjang sekolah itu tidak overload, guru PPPK ditempatkan di sekolah tempat dia mendaftar. Tetapi ini saya lupa, oleh karenanya saya berterima kasih sekali kepada Pak Tafmil sudah menyampaikan persoalan ini. Kami akan mempertegas ini mengenai penempatan PPPK. Kebetulan saya sebagai ketua komisinya. Dan ini menjadi catatan kami secara menyeluruh komisi yang akan kami bahas dengan kepala dinas dan jajarannya. Diakhiri acara, Andi menegaskan, apa yang saudara sampaikan hari ini akan menjadi catatan penting bagi kami, untuk kami bahas ke dinas dan hasilnya akan kami sampaikan kepada saudara-saudara. Turut hadir pada acara reses, kepala sekolah, kepala desa dan delegasi dari 3 kecamatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan beserta konstituen AMS sekitar 150 orang. Saya Tafmil, mewakili kepala sekolah saya di SMA Negeri 1 Samaturu karena beliau lagi di luar kota. Kami di SMA itu adalah amanahnya provinsi. Jadi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, yakni adalah kami di SMA Negeri 1 Samaturu itu karena melihat bahwa penempatan guru saat ini itu kurang maksimal dan kurang diperhatikan, sehingga di SMA Negeri 1 Samaturu itu masih banyak guru-guru honorer. Yang pertama, belum mendapatkan SK Gubernur. Kemudian yang kedua, ketika penempatan P3K itu jarang sekali kami mendapatkan penempatan P3K-nya itu di SMA Negeri 1 Samaturu, sehingga ada surat edaran dari dinas provinsi bahwa kami dilarang lagi untuk memungut sumbangan apapun namanya, sehingga honorer yang tidak ber-SK-kan gubernur dan tidak masuk dalam aplikasi Dapodik itu tidak bisa dibayarkan di dalam dana BOS. Kalau tidak bisa di 1 Samaturu ini, khususnya di Samaturu, putra-putri kami bisa sekolah kami bisa mengeluarkan putra-putri terbaik, outputnya nanti menjadi kualitas yang lebih baik. Kemudian yang keempat, kayaknya sudah agak saya pinjam dulu Pak, untuk sekian saja pertanyaannya, cukup 3 dulu, sebentar saya lanjutkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, mohon maaf. Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan seluruh undangan. Sebelumnya saya minta maaf karena kami atas nama Muhammad Tang sekarang ini sebagai pelaksana kepala sekolah di SMA dan Negeri 1 Wolo. Saya kira apa yang sudah disampaikan tadi baik dari teman SMA Samaturu, kemudian juga
rekan kami Bu Ernawati. Saya hanya menambahkan Pak, jadi betul sekali itu apa yang disampaikan tadi, jadi mohon nanti diberikan solusinya. Kemudian termasuk juga dengan pembangunan khususnya di sekolah-sekolah. Ya, mungkin jadi permasalahan sekarang itu adalah mungkin lebih bagus itu dari atas menuju ke langsung ke tempat sekolah, ya, daripada menunggu apa itu buat proposal dan sebagainya. Karena apa? Contoh SMA Negeri 1 Wolo Pak, semenjak berdiri sampai sekarang itu, kalau namanya pembangunan hampir nyaris tidak pernah tersentuh setelah bergabung di provinsi. Ini menjadi catatan buat kami, khususnya anggota dewan, tolong ini diperhatikan. Artinya bisa juga nanti kalau SMA sama Turu minta jalan-jalan ke sekolahnya, ya kami juga minta silakan juga langsung Pak, lihat aja di lapangan. Tinggal siapkan telur dengan durian. Ya, ya saya kira itu hanya menambahkan Pak. Saya kira kalau yang lainnya segera sudah ditanyakan tadi, hanya pemahaman saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mariska, Saya mau tanya dulu, kapan dia mulai honor? Sudah lama? Sudah pernah diusul SK-nya? Hanya alasannya di provinsi bahwa tidak lagi penambahan, artinya yang SK gubernur yang sudah ada, kemudian dia harus P3K, dan itu lagi kan kita tidak lagi penambahan kuota. Iya, tapi tetap menjadi catatan kami untuk nanti rapat kerja dengan Dignas setelah reses ini. Yang kedua, penempatan guru P3K. Ini memang banyak masalah. Saya ini Pak, Ibu semua, saya sampaikan, kita mau kita mau urus seluruh persoalan di muka bumi ini, tidak mungkin kita mau urus semua satu kolaka ini. Tetapi kalau ada anggota DPR kita kan ada yang membantu. Makanya sampaikan keluarga saya, khususnya di Palangkaraya, ketika ada urusan seperti ini lambat penanganannya hubungi saya, supaya saya minta dinas provinsi intervensi sampai di tingkat kabupaten, termasuk kalau itu ada di penegakan hukumnya, ya. Nah, karena persoalan ini memang kalau secara SOP kerja tentu ada SOP-nya. Mereka yang urus sendiri. Saya tinggal bagaimana merumuskan bahwa dinas-dinas kita ini efektif bekerja, tidak hanya seremoni rutinitas, tapi juga bermanfaat seperti tadi disampaikan. Saya tidak melihat dulu seperti apa kondisinya sekarang karena saya belum cek, tetapi ingin kita pastikan bahwa sejatinya dinas perlindungan perempuan dan anak ini juga menangani terkait bagaimana ibu-ibu ini bisa mandiri secara ekonomi. Mungkin ya itu tadi melalui pendekatan UMKM. Apakah kita mendorong menyerap aspirasi masyarakat dan khusus kami di pendidikan, memang itu Pak masalah-masalah yang telah disampaikan tadi teman-teman kepala sekolah itu memang sangat-sangat perlu untuk disampaikan ke atas dan bukan hanya sekedar disampaikan, tapi segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan. Itu harapan kami. Saya kira itu Pak, sebenarnya masih banyak, tapi ini juga Jumat dan saya kira juga masih ada teman-teman lain. Saya kira itu, terima kasih banyak atas segala waktu dan lebih berharap lagi nanti adalah aplikasinya. Dan saya titip Pak, kalau memang jalan-jalan ya kita jalan-jalan semua di sekolah Pak, lebih adil. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekerja dan transmigrasi. ya. Oke Pak, sekarang aturan ya saya lupa undang-undangnya. Yang jelasnya bunyinya seperti ini. Pemerintah desa sekarang tidak diperkenankan untuk melarang atau membatasi warga yang pindah masuk atau pindah keluar. Desa Lapapau adalah salah satu desa yang masuk di ring 1 pertambangan Pak PT Serian Nugraha Indotama yang ada di Samentre. Nah, karena desa Lapapau masuk di salah satu ring 1 itu, makanya yang kemarin itu Mas Nur, kita dahulukan teman-teman yang kemarin lebih banyak Pak gitu. Dan memang sistemnya sonasi kemarin saya pakai. Salah untuk di tahun ini kalau Pak Ridwan Bayi makanya ada Balehul ini berkenan membantu lagi, karena kalau itu mendorong di APBD provinsi kita agak sulit Pak, tak kuat APBD kita. Makanya saya baru rasa nih kepala desa semua, kalau mengandalkan APBD kabupaten dan APBD provinsi untuk bantuannya bahkan kadang-kadang hampir lupa disyukuri Pak. Kita berjuang di Jakarta. Saya rasakan hari ini Pak, ketika kami di DPRD provinsi dengan kekuatan APBD kita